Pernah gak sih, ngerasa terjebak dalam rutinitas yang itu-itu aja? Ketika setiap hari terasa sama dan beban kerja terus menumpuk, kamu mungkin mulai berpikir, apa aku yang salah? Rasanya hidup ini jadi semacam lomba yang gak ada habisnya, di mana kamu terus berlari tanpa tahu kemana arah tujuanmu. Kita semua pasti pernah merasakannya, saat pekerjaan dan hidup jadi satu beban berat yang bikin pikiran jadi mumet. Tapi tunggu dulu, sebelum kamu mengutuk batasan yang ada, yuk kita ngenalin, apa sih sebetulnya yang bikin kita bisa jadi burnout? Di sini, kita akan membongkar masalah mendasar dari ketidakmampuan untuk nolakin pekerjaan yang menumpuk. Dari kebiasaan buruk yang mungkin sudah mendarah daging sampai cara berpikir yang kadang memang harus dipertanyakan. Ayo kita mulai dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi di pikiran kita. Chapter 1, Mengapa kita sering menunda? Kalau ditanya, siapa di antara kita yang gak pernah menunda-nunda pekerjaan? Entah itu tugas yang udah dikerjain dari jauh-jauh hari atau deadline yang udah di depan mata. Rasanya selalu ada waktu lain untuk menundanya. Gak jarang, kita lebih memilih nyelam dari satu aktivitas ke aktivitas lain yang sebenarnya gak terlalu penting. Kebiasaan ini bikin kita merasa nyaman. Padahal sejatinya kita cuma lagi mengelak dari kenyataan yang bikin capek. Seolah-olah menunda adalah solusi sementara, padahal itu semua amal kebodohan yang berlanjut. Jadi pertanyaannya, kenapa sih kita pilih menunda? Mungkin kita terlalu terfokus pada ide kesempurnaan sedangkan yang seharusnya kita lakukan adalah sekadar melakukan. Begitu kita menyadari bahwa menunda hanya akan memperburuk situasi, kita mulai bisa mengubah pola pikir ini. Coba deh pikirin, apa yang akan terjadi kalau kita berani untuk mulai melakukan hal yang harusnya kita lakuin dari dulu. Bukannya terbebani, kita justru bisa merasa lebih lega dan produktif. Chapter 2, Kebiasaan buruk yang harus dihentikan. Hayo, siapa yang bisanya cuma scroll sosial media tanpa tujuan? Ini adalah salah satu kebiasaan yang tanpa kita sadari bisa bikin burnout semakin parah. Kita menghabiskan waktu berjam-jam melihat lives, postingan, bahkan berita yang sama sekali gak bermanfaat. Kegiatan ini nyatanya menciptakan ilusi produktivitas, padahal kita cuma membuang waktu yang seharusnya kita gunakan untuk hal yang lebih penting. Yap, semua ini terjadi karena kita selalu mencari pelarian dari tanggung jawab. Rasanya kayak, nanti aja, ya. Masih ada waktu. Padahal, saat kita mengangkat kepala dari layar ponsel, kita baru nyadar udah disibukkan dengan hal yang gak ada habisnya. Jadi, ayo kita satukan tekad untuk berhenti dengan kebiasaan ini. Ingat, hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dalam dunia maya yang berujung bikin stres. Chapter 3, Ketidakmampuan untuk berkata, tidak. Ada satu kebiasaan lain yang sering kita lupakan, yaitu ketidakmampuan untuk bilang, tidak. Untuk setiap tugas, permintaan, atau kegiatan yang datang, kita rasanya merasa harus menanganinya semua. Padahal, apa kamu tahu, menerima semua permintaan itu sama saja dengan menggali kubur untuk diri sendiri? Kita lebih memilih untuk menyenangkan orang lain dan mengorbankan kesehatan mental kita. Coba pikirkan lagi, apakah kamu benar-benar harus melakukan semua itu? Kadang, berkata tidak adalah langkah pertama untuk melindungi diri sendiri dari burnout. Ketika kita mulai menyadari bahwa batasan itu penting, hidup kita bisa jadi jauh lebih tenang. Makanya, saya tantang kamu untuk mulai berlatih berkata tidak, dan lihat seberapa besar perubahan yang akan kamu rasakan. Chapter 4, Mengatur Waktu dan Prioritas. Berikutnya, mari kita bicara soal waktu dan prioritas. Kadang-kadang kita merasa tertekan karena pekerjaan kita menumpuk, tetapi jangan lupa, kita bisa mengatur waktu lebih baik. Apakah kamu sudah pernah mencoba untuk merencanakan seminggu ke depan? Rata-rata orang terbiasa kerja seadanya, tanpa rencana yang jelas.
Hal ini tidak hanya bikin kita kebingungan, tapi juga bisa membuat kita kalah bertarung dalam pertempuran melawan burnout. Cobalah untuk merinci apa yang sebenarnya perlu diselesaikan dan alokasikan waktu yang tepat untuk setiap tugas. Pilih mana yang paling mendesak dan mana yang bisa ditunda. Dengan cara ini, kita bisa mengurangi perasaan tertekan dan burnout, sekaligus memaksimalkan produktivitas kita. Jadi, siapkan agenda dan atur prioritasmu, yuk! Chapter 5, Menemukan Masalah dan Solusi Nyata. Terakhir, mari kita renungkan sejenak. Apa sih yang sebenarnya jadi akar dari semua masalah ini? Kebosanan yang terus berulang? Atau mungkin kita seringkali mengabaikan hal-hal penting bagi diri sendiri? Temukan masalah, dan tidak hanya mengeluh, tapi carilah solusi yang bisa kamu terapkan. Ingat, solusi bukan tentang secepat mungkin menghabiskan daftar pekerjaan, tetapi mengubah cara kita melihat dan menghadapi masalah. Dari kebiasaan yang bisa diubah, cara berinteraksi dengan orang lain, hingga bagaimana kita melihat diri sendiri, semuanya bisa menjadi langkah awal untuk mengurangi rasa burnout. Jadi marilah kita mulai berinovasi daripada sekadar beradaptasi. Berani ambil langkah? Siap untuk berubah? Ingin lebih banyak tips dan cerita seputar perjuangan harian? Kunjungi Ruang Tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.